Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustika Yasin. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 LPTK di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berikut ini adalah video pembelajaran PPL. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana? Sehat semua? Saya dapat kabar dari wali kelas saya yang izin 3 orang ya. Nanti siswa yang masuk 33 orang. Sudah didata ya? Ketua kelas Alfiansa sudah didata semua? Jadi saya nggak perlu ngabsen ya, sudah ada semua. Sebelum dimulai saya mohon duduk yang rapi. Saya lihat kebersihan sudah alhamdulillah. Kita mulai ya. Sebelum kita laksanakan kegiatan belajar mengajar, maka baiknya mohon ketua kelas biasa untuk memulainya dengan pembacaan doa secara bersama. Karena sebelum kita belajar, komentar kita berdoa terlebih dahulu supaya agama dari percayaan masing-masing. Berdoa kedua, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minggu ini membahas tentang pentingnya etika pergaulan dalam Islam di kelas 91 nih. Minggu kemarin kita pun membahas tentang etika. Jadi etika itu penting ya, sopan santun penting. Dari tata krama dalam bicara, kesantunan dalam berbicara, tata krama dalam bertingkah, itu penting. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu memahami konsep dasar etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. 2. Siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang sesuai etika pergaulan dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1 ya, coba lihat pertanyaannya. Mengapa etika pergaulan dan komunikasi sangat penting dalam Islam? Ipa, kenapa? Komunikasi. Agak dikeraskan suaranya. Karena kalau bisa berkomunikasi itu harus dijelaskan itu dan komunikasi di depan lawan bicara gitu. Jadi harus paham dan cara berkomunikasi. Yang kedua, yang bisa angkat tangan ya. Bagaimana cara kita menerapkan etika pergaulan dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, katakan. Berbahasa yang sopan. Ya, boleh berbahasa yang sopan. Yang lain, silakan. Menghargai yang lebih tua. Menghargai yang lebih tua, ya. Jadi kalau yang sifatnya implementasi penerapan sehari-hari yang kita praktekkan sehari-hari tentang etika pergaulan, itu yakin kita pasti pernah ngalamin itu sebelumnya. Oke, speaking ya, biar lebih semangat. Lihat, berawalan belum, berawalan ada apa? Anggur, ayam, Rusak. hewan rusak. Putra, buah berawalan M, nanas, buah Berarti maju. hewan kan mudah-mudahan etika adalah tata cara atau aturan sopan santun
dalam berinteraksi dengan orang lain. Islam sangat menekankan pentingnya etika dalam pergaulan. Etika pergaulan yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis. Ya, ini penting etika. Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, betapa pentingnya ketika dalam bermasyarakat, berteman di sekolah, bergaul bersama teman-teman, bahkan di keluarga kita penting. Sopan santun, tata krama kita, sikap kita, apalagi Islam itu sudah menekankan banyak dalilnya. Salah satunya salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung lisannya. Terus etika pergaulan yang baik akan menciptakan, kalau kita buat itu etika, kita terapkan, implementasikan, kita praktekkan, insya Allah pergaulan di mana kita berada akan tetap mudah kita dalam bergaul, dan mudah-mudahan sikap yang kita lakukan menjadi tauladan buat teman-teman kita, bahkan keluarga kita, terutama adik. Prinsip dasar etika pergaulan Islami: jujur, amanah, santun, toleransi. Jujur dalam kegiatan apapun, dalam pergaulan apapun, kita jujur. Karena kalau kita bohong itu ketahuan bohongnya kita, jangan-jangan suatu saat teman akan jauhin kita karena kita suka bohong. Dan jujur itu termasuk masuk ke dalam sifat wajib bagi Rasul. Apa itu? Sidik. Kemudian amanah masuk ke dalam sifat wajib bagi Rasul, dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya, nempatin janji, dia tanggung jawab, nempatin janji. Kemudian santun, jalan berbicara dengan lembut, sopan. Nabi santun sekali, ngajarin kita santun, kita ngikutin. Ada salah satu penjelasan makalah ulama, katanya kita nggak sopan ngomong sama orang tua, itu katanya 40 hari doa kita masih dipertimbangkan. Itu orang tua. Jadi pentingnya orang tua, hormat sama orang tua. Imam Bukhari perawi hadis, kenapa bisa menjadi orang hebat? Perjuangan ibunya, orang tua. Memilih teman yang baik bukan berarti yang tidak baik kalian tinggalkan, jangan. Tetapi memilih teman yang baik biar kalian belajar lebih baik lagi. Biar nanti yang belum baik bisa melihat contoh yang baik dari kalian. Kemudian sering tolong menolong teman kesusahan, tolong, ya bawa pulpen dipinjemin. Cuman yang minjem ini tolong tahu diri, kembalikan. Ini kalau kita melaksanakan etika, itu insya Allah diridhoi oleh Allah. Membangun hubungan yang harmonis, menjauhkan diri dari perselisihan, meningkatkan kualitas diri, menebarkan kedamaian. Dari pergaulan teman di kelas punya etika baik, di luar pun insya Allah akan baik. Timbul suasana sekolah yang harmonis, di keluarga pun pula begitu. Kalau kita melaksanakan penerapan sikap melakukan, yaitu beretika dari bersopan santun dalam komunikasi. Dari apa yang saya jelaskan, etika komunikasi Islami sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Penting lah ya, sangat penting. Terapkan etika komunikasi dalam interaksi dengan siapapun. Siapapun kalian beretika. Tadi sudah saya sampaikan, ke orang tua, ke guru, teman sebaya, yang lebih muda, sahabat. Jadilah pribadi yang santun, sopan dan bijaksana. Insya Allah kalau kita melaksanakan 3 itu, orang tidak akan pernah mikir-mikir dekat sama kita. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan, ya. Gimana kalau kan tadi katanya beretika kalau ngomong sama orang tua ya? Gimana kalau dia berbeda pendapat gitu, padahal tidak benar tapi orang tua? Ya, paham. Kalau tetap semangat. Bagaimana kalau kita beda pendapat dengan orang tua? Yang pertama yang kita harus pahami, orang tua itu sudah banyak
merasakan asam asinnya kehidupan. Jangan sampai pola pikir yang kita pikirkan itu hanya sebatas apa yang kita pikirkan, tidak tahu ke depan. Tapi kalau pendapat orang tua, kalau orang tua masukkan kepada kita satu pendapat kepada kita, saya yakin itu buat kehidupan kita. Karena kenapa? Karena anak itu beliau anggap adalah mutiara yang beliau jaga sampai kapanpun. Itu orang tua. Itu orang tua. Jadi kalau kita beda pendapat, kita laksanain dulu pendapat beliau. Saya yakin pasti pendapat beliau ada hikmahnya. Paham ya? Dan kalau beda pendapat, tolong jangan langsung diserah gitu saja. Kita terima, kita dengarkan. Nah, saya pernah ada satu kisah ketika itu ada pertanyaan dari salah satu murid saya. Saya punya tetangga, kata murid saya. Tetangga saya itu ternyata anak angkat. Lalu dia baru tahu ibu kandungnya itu mau wafat. Apakah tetangga saya itu harus tetap berbakti sama orang tuanya yang sudah membuang bahasanya atau memberikan ke orang lain? Saya tanyakan, saya sampaikan, sampai kapanpun ibu kita salah satu wasilah kita, tiket kita menuju berkahnya hidup, bahkan sampai kita mendapatkan tiket untuk masuk surga. Bahkan salah satu pembahasan ulama itu kita membalas jasa ibu kita melahirkan saja, kita menyerahkan seluruh kekayaan langit dan bumi, bahkan laut kita kasih ke ibu kita. Jasa melahirkan kita itu nggak cukup. Jadi sampai kapanpun orang tua kita, terutama ibu kita, adalah tiket untuk menuju bahagia dunia, bahkan sampai akhirat. Paham? Itu saja ya. Untuk tugas, yaitu silahkan kalian buat penerapan atau implementasi etika atau berkomunikasi dengan untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, kelompok 1 etika kepada orang tua, kelompok 2 etika kepada guru, 3 etika kepada komunikasi kepada teman sebaya, 4 ini kelompok 4 etika atau berkomunikasi kepada orang yang lebih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih. Tetap semangat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya di depan ya. Waalaikumsalam.